Bismillahirrahmanirrahim. Belajar bareng soal-soal Oh, iya. hukum keperawatan nurse 2026 dengan keyakinan pasti kompeten. Oke, kita sebelum mulai belajar kita berdoa dulu nggih, sesuai keyakinan masing-masing. Robbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga apa yang kita luangkan waktu hari ini, malam ini bisa membawa keberkahan, ditambahkan ilmu, karunia dan kecerdasan. Ngoten? Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Oke, untuk malam ini kita belajar bareng tentang soal-soal KMB. Oke, jadi nanti saya akan nyoba nge-share ini soal yang pertama. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Belum, belum. belum kelihatan. Mbak dulu aku izin sebentar, masih repot. Oke, siap. Lanjut, Mbak. Ini yang share-sharean saya belum kelihatan? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, tak stop share lagi, tak coba lagi ya. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Belum. Duh, sampun? Sudah. Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, kita masuk yang soal pertama. Jawabannya kok kelihatan. Oke, soal pertama. Saya beri waktu 30 detik. Monggo, bisa dibaca dulu. Nanti kita bahas bareng-bareng untuk jawabannya dan bagaimana tips and triknya kalau kita menemui soal seperti ini. Izin, Bu. Oke, Gambarnya Bu, terpel ya dengan apa ini dia punya option. gimana Pak Yamin? Wajahnya Ibu dia kelihatan di ini, di option terpel ya. Udah kelihatan. Nggak kelihatan apanya? Gambarnya Eh, Ibu. Gambarnya Ibu. gambarnya jenengan, background jenengan nutupi soalnya, Bu. Oh, baik. Siap, tak tutup dulu berarti. Ya, Bu. Ngeten. Masih Masih sama. Ketutupan. Duh, Jawaban, tarik. jawabannya ketutupan. Baik. Ini masih hari pertama ya, trial and error ya. Mohon maaf ya. ya, tak apa-apa, Bu. Nama juga baru. Oke, share screen. Berarti aku akan stop share dulu. Sebentar. Oke, berarti ini aja. Oke, ini. Begini, Bapak. Belum. Sebentar. Iya. Nggak keluar, Bu. Sebentar. Oke, baik keluar. Sudah? Sudah. Oke, kita masuk ke soal pertama ya. Iya, Bu. Tuh, ini. Oke. Seorang laki-laki berusia 40 tahun dirawat dengan sebentar, sesak nafas, batuk produktif sejak 3 bulan dan tidak nafsu makan. Hasil pemeriksaan fisik tampak lemas, badan kurus, banyak berkeringat di malam hari, dahak kental berwarna kehijauan, dan frekuensi pernafasan 28 kali per menit. Apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Ayo, monggo, Bapak. Kira-kira jawabannya apa ini? Ayo. A. Abu Alasannya apa? melatih karena dia mempunyai dahak yang kental berwarna hijauan. Salah satunya. Oke.
Sebentar. Oke. Kira-kira kalau ini jawabannya betul apa enggak? Kita lihat ya. Oke. Jawabannya betul sekali. Jadi mungkin untuk ke depan Bapak-bapak kalau seumpama akan melakukan ujian kompetensi yang berikutnya, kita yang pertama kali itu yang dibaca adalah soalnya. Sudah tak garis biru ini, nggih? Iya. Oke, apakah prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Untuk mempersingkat waktu. Jadi yang perlu pertama kali kita lihat adalah soal dari pertanyaan dari soal tersebut. Setelah itu kita harus menemukan kata kuncinya. Kata kuncinya tak merahin semua. Pasiennya itu sesak nafas, batuk produktif, terus dahaknya kental berwarna kehijauan. Kira-kira menurut Pak Didi ini kalau dilihat dari kasus ini masalah keperawatannya apa? Bersihan jalan. Gimana Pak Yamin? Kalau saya bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke. Sudah, kalau kita sudah tahu masalah keperawatannya, otomatis untuk prioritas tindakan keperawatan bisa kita pilih dengan tepat. Jawabannya memang benar, melatih batuk efektif. Dengan masalah keperawatan, bersihan jalan nafas. Clear sampai di sini, Bapak? Ada yang ditanyakan? Clear, Clear ya? Kita lanjut soal berikutnya. Lanjut apa enggak ini? Lanjut, Bu. Oke. Sebentar tak buka dari sini. Oke. Soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat karena benturan pada dada dan mengalami hematotorak, terpasang WSD. Selang WSD, soal ini sepertinya kemarin keluar. Soal WSD. Selang WSD tidak tampak adanya sumbatan atau aliran lancar. Apakah indikator utama dari keberhasilan perawatan pasien tersebut? Yo, kira-kira jawabannya apa ini, teman-teman? Menurunnya keluhan nyeri dada, menurunnya sesak nafas yang dirasakan, tidak ada hambatan dalam pergerakan otot, tidak ada tanda-tanda infeksi pada daerah luka WSD, atau yang tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol WSD. Monggo. Pak Yamin, Pak Didi, Pak Imam, kira-kira soal kedua jawabannya apa ini? Pas ini apa ya? Pasien ini mengalami hematotorak. Pasien ini terpasang WSD. Di selangnya itu tidak tampak adanya sumbatan atau alirannya lancar. Kita baca pertanyaannya. Apakah indikator utama dari keberhasilan perawatan tersebut? Jadi indikator utama kita memasang WSD itu kita bisa dikatakan berhasil itu bila apa? Keluhan nyeri dadanya berkurang? Apakah sesaknya menurun? Tidak ada hambatan? Tidak ada tanda-tanda infeksi? Apa tidak adanya penambahan jumlah darah dalam botol? Monggo, kira-kira apa ini jawabannya? B. Oke, Pak Imam B. Pak Yamin apa ini? Ayo. Apa ya? Indikator utama keberhasilan perawatan pasien dengan terpasang WSD. Monggo. Pak Imam, kenapa jawab B? Alasannya apa? WSD, itu apa ya? Pak Didi, apa ini kira-kira jawabannya yang nomor 2?
Mbak Lulu izin ya. Masuk ya. Oke, selamat datang Mbak Lucia. Kita sambil jalan bahas nomor 2 ya. Bentar. Anu, Bapak-bapak, salah. Bapak Ibu, teman-teman ya. Ini untuk pemasangan WSD ini kan mungkin belum familiar ya untuk teman-teman yang di Puskesmas. Jadi bisa dijelaskan dulu aja Mbak untuk pemasangan WSD itu Betul, saya indikasinya juga bingung pemasangan pemasang WSD. WSD. Indikasinya apa? Jadi teman-teman biar punya gambaran dulu. Jadi gimana? Oke, ini sebenarnya jawaban dari Pak Imam tadi sudah betul, yaitu menurunnya sesak nafas yang dirasakan. Kenapa? Yuk kita sambil buka kuncinya. Nah, indikator keberhasilan perawatan pasien dengan terpasang WSD atau pasien-pasien dengan hematotorak itu kan ada darah di paru-paru kita. Lah tujuannya WSD itu mengeluarkan sisa-sisa darah yang masuk di dalam paru-paru. Lah indikator keberhasilan terpasangnya WSD itu biasanya sesak nafas pada pasien tersebut berkurang. Mungkin seperti itu. Monggo Mbak Lucia kalau mau ada yang ditambahkan. Sampun, oke, sampun. Oke, mungkin dari Bapak-bapak ada yang ditanyakan? Siap, jelas. Sudah jelas Jelas, ya? yuk. Oke. Jadi pasien-pasien pneumotorak, hematotorak, ini sering keluar di UKOM, soal-soal UKOM ini. Kemarin itu pertanyaannya WSD, ya ini kan indikator keberhasilannya kan menurunnya sesak pada pasien. Terus kadang apa yang harus dilakukan kalau seumpama pertanyaan yang kemarin itu ada apa yang dilakukan pada pasien yang sudah terpasang WSD lama dan keluarnya sudah menurun, apakah dilepas atau bagaimana, itu SOP-nya juga keluar. Jadi mungkin saran dari kami, Bapak-bapak bisa, kalau ini harus hafal nih, SOP pemasangan WSD. Ngoten? Bisa Baik, dilanjut? bisa. Oke, semangat. Nomor 3. Monggo Pak Yamin bisa bantu saya bacakan soal ini, nomor 3. Baik, seorang wanita berusia berusia 62 tahun dirawat karena nyeri dada ketika sedang jalan-jalan pagi. Nyeri menjalar dari dada kiri menyebar ke punggung, hilang timbul. Hasil pemeriksaan fisik terdengar bunyi jantung tambahan dan irama irreguler. Apakah jenis pemeriksaan diagnostis yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien tersebut? Ayo, A. Pemeriksaan UKSG jantung. B. Pemeriksaan treadmill. C. Pemeriksaan rongsen. D. Pemeriksaan urin. Atau yang E. Pemeriksaan EKG. Monggo, kira-kira apa dulu ini yang diperiksa? E-nya dulu. Oke, EKG. Pak Didi, EKG. Yang lain, monggo, kira-kira jawabannya yang lain apa? Pak Imam, nopo? Lagi, Bu. EKG, Pak Yamin. Terus Apa kira-kira ini? Jadi sama seperti yang sebelumnya, kita baca pertanyaan dulu. Jenis pemeriksaan diagnostik. Jadi untuk memangkas waktu 180 itu yang terlalu lama, yang pertama yang kita baca langsung, kita tembak ke pertanyaannya. Jenis pemeriksaan diagnostik apa yang diperlukan untuk memastikan penyebab keluhan pada pasien? Oke, kuncinya dari pertanyaannya kan sudah tahu jenis pemeriksaannya. Nah, kita lihat pernyataan dari pertanyaan dari soal itu. Yang terakhir, biasanya itu yang paling enak kuncinya. Terdengar bunyi jantung tambahan, irama irreguler. Terus pasien itu mengalami nyeri dada.
Yes, jawabannya betul sekali. Pemeriksaan EKG. Oke, kayaknya sudah siap ini ujian bulan depan ini ya. Redek, Bu. Amin. Oke, pemeriksaan EKG. Betul ya, teman-teman? Ada yang perlu dikonfirmasi? Aman ya? Clear nggih? Apa? Clear, aman. Aman, Bu. Aman ya. Selamat datang Mbak Nini. Sudah sampai rumah kah ini? Sudah, Bu. Sudah, Mbak. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya boleh? Boleh. Oke. Monggo dibantu Pak Imam dibacakan soalnya nomor 4. Seorang perempuan umur 60 tahun dirawat karena mengalami gagal jantung. Selain mengeluh, kedua kaki bengkak, cepat lelah, dan sesak nafas jika tidur terlentang. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Yuk, Penurunan fungsi jaringan papiler. Oh iya. oke. B. Kelebihan volume cairan tubuh. C. Penurunan curah jantung. D. Gangguan istirahat tidur dan pola nafas tidak efektif. Apa? Kira-kira Mbak Nini jawaban soal nomor 4 ini apa? Mungkin penurunan curah jantung, Bu. Oke, alasannya apa? Karena gagal jantung, Oke, kedua kaki bengkak, terus mudah oke, cepat lelah, oke, sama sesak napas. oke. Kalau menurut Pak Imam, jawabannya Mbak Nini betul apa enggak ini? Ya, betul, Bu. Penurunan curah Oke, jantung. sip. Karena adanya pembengkakan itu. Oke, Pak Yamin, Pripon, jawabannya Sama, sudah betul apa enggak ini? Penurunan curah jantung. sama Bu saya. Oke, Pak Didi gimana? Penurunan curah jantung. Kira-kira Penurunan betul apa curah enggak ini? jantung. Ada dua opsi saya, ning B atau Yuk, C. E atau C? Oke, B atau C, B atau C saya. alasannya C apa? juga. Kalau Pak Didi? Bengkak bisa karena kelebihan volume cairan. Oke, Terus intake output itu mungkin antara B inadequat dan C. gitu. Oke, jawabannya kita lihat ya. Jeng, jeng, jeng. Set. Penurunan curah jantung. Oke, selamat. Kenapa kok kita bahas satu-satu ya? Karena ini masalah keperawatan ini paling banyak keluar waktu UKOM kemarin. Betul apa enggak? Ya, Bu. Mbak Lucia, Halo, Mbak. monggo bisa dijelaskan untuk soal nomor 4. Kita dikasih tips and trick kalau dengan penurunan curah jantung itu apa aja. Jadi Repot untuk kah? masalah keperawatan itu kita tetap mengacu pada SDKI ya. Oke. Kita harus hafal apa namanya data mayor dan data minor setiap masalah keperawatan. Mungkin tidak semua harus dihafalkan, tapi masalah-masalah yang sekiranya sering keluar di UKOM seperti bersihan jalan nafas, pertukaran gas, gangguan pertukaran gas, terus apa pola nafas, hipertermi, perfusi, gangguan perfusi perifer, curah jantung kayak gini memang harus kita menghafalkannya. Jadi dari data di sini kan ada data mayor minor. Untuk kata kalimat utamanya itu sudah ada di kata kuncinya ada di gagal jantung. Jadi dia ada masalah di jantungnya. Kalau untuk Pak Didik tadi kan ada dua opsi, ada dua Ya. kelebihan volume cairan. Mungkin bisa mengacu di bengkak di kedua kaki. Tapi bengkak di kedua kaki itu tidak hanya pada diagnosa kelebihan volume cairan saja. Dia bisa mengikuti
di diagnosa penurunan curah jantung. Karena penurunan curah jantung itu mayornya ada di minornya ada di kedua kaki bengkak seperti itu. Siap, siap, siap. Oke. Jadi jangan terkecoh dengan kedua kaki bengkak. Saya pun juga dulu seperti itu. Jadi kedua kaki bengkak, oh berarti ada kelebihan volume cairan. Tapi kita lihat lagi apa yang menyertai, gejala lain apa yang menyertai, diagnosa apa yang menyertai. Jadi kita kata kunci ada gagal jantung, terus mudah lelah, sesak nafas, itu kan udah masuk ke jantung ya, masih diagnosa jantung. Jadi kita larinya lebih ke penurunan curah jantung. Seperti itu. Baik. Oke, mungkin saya bisa menambahkan. Kalau penurunan curah jantung kan sudah terpapar jelas nggih. Ada kakinya bengkak, pasien itu cepat lelah, pasien itu jelas sesak nafas, sama ortopnyo. Kalau kita bedakan gimana? Kalau dengan kelebihan volume cairan tubuh atau hipervolemi, pasien dengan hipervolemi juga akan mengalami sesak. Yang paling kebiasaan itu muncul itu edem anasarka. Apa itu edem anasarka? Jadi pembengkakan pada seluruh tubuh. Terus berat badannya meningkat dalam waktu singkat. Dan biasanya itu muncul kata kunci yang paling itu apa? Oliguri. Itu kita bisa ngambil kelebihan volume cairan. Kapan kita mengambil penurunan perfusi jaringan perifer? Kira-kira Mbak Nini apa? Kapan kita boleh ngambil masalah keperawatan penurunan perfusi jaringan perifer? Bila kita menemukan data mayor atau minor apa saja kira-kira? Ayo, kita belajar bareng ya di sini ya. Perfusi perifer tidak efektif bila kita ketemu data apa saja kira-kira? Halo Mbak Nini, masihkah di sana? Iya Bu Masih. Ya. Sepertinya kayak kesadaran menurun. Kesadaran menurun Bu. Oke, selain itu apalagi Pak Yamin? CRT. CRT lambat. Oke, akral dingin. Turgor kulitnya menurun. Pada pasien seperti apa biasanya terjadi penurunan perfusi jaringan perifer? Anemi. Boleh? Sip. Oke, kayaknya sudah siap ini besok ujian ya. Amin, insyaallah. Amin. Oke, kapan kita bedah satu-satu ya dari 5 option jawaban ini. Kapan kita boleh memilih jawaban gangguan istirahat tidur bila kita ketemu data apa saja kira-kira? Istirahat tidur. Ayo, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira kita boleh ambil gangguan istirahat tidur itu bila kita ketemu data apa saja? Apakah cemas termasuk, Bu? Kalau cemas itu nanti jatuhnya ke ansietas, Pak Yamin. Oh, iya betul. Kalau gangguan pola tidur atau istirahat tidur itu biasanya pasien itu mengatakan sering terbangun pada tengah malam, waktu tidurnya siang itu cuma sedikit, 1 jam 2 jam, terus mengeluh Sulit tidur. sulit tidur, sama mengeluh istirahatnya tidak cukup. Kapan kita mengambil pola nafas tidak efektif, Pak Didi? Halo, Pak Didi, masihkah? Masih. Oke, kira-kira kalau kita boleh ngambil masalah keperawatan pola nafas tidak efektif, kita dari kasus itu biasanya menemukan tanda gejala apa saja? Sesak nafas juga, Oke, suara nafas. sip. Mungkin teman-teman boleh tambahkan? Salah satunya penggunaan otot bantu nafas. Oke, betul. Apa ya? Cuping hidung, RR-nya meningkat.
dada paradoks pneumotorak ini kemarin keluar. Iya, Bu, keluar. Sama ada nilai AGD yang normal, itu bisa diambil pola nafas tidak efektif. Bedanya kalau AGD-nya abnormal, kita ambilnya apa? Gangguan? Pertukaran gas. Ya Allah, bismillah ya, kompeten, yakin kompeten ini. Amin. Bismillah Amin, amin. deh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, lanjut ini. Dalam. Mbak Lulu meluruskan yang jawabannya Mbak Nini tadi ya. Oke, monggo. Untuk penurunan perfusi jaringan perifer tadi kan Mbak Nini ditandai dengan penurunan kesadaran. Mungkin Mbak Nini terkecoh dengan penurunan perfusi jaringan cerebral. Perifer. Perifer itu kan tidak selalu ditandai dengan penurunan kesadaran. Oh iya, benar. Oke, betul. Oke. Mungkin Kalau Mbak Nini cerebral tadi itu terkecoh dengan cerebral ini penurunan. Ya, ya. makanya tadi kan Mbak Nini kan bilangnya kan penurunan kesadaran. Ini Iya, iya, meluruskan iya. aja Mbak Nini. Oke. Benar. Karena Oke. penurunan perfusi jaringan perifer itu tidak ada data mayor minornya tentang penurunan kesadaran. Ya, Penurunan betul. kesadaran itu atau penurunan kesadaran sama peningkatan TIK itu adanya di penurunan perfusi jaringan cerebral. Cerebral. Oke. Ya. Terus satu lagi menekankan, jangan terkecoh untuk yang pola nafas dan gangguan pertukaran gas, jangan terkecoh dengan Nilai apa AGD. namanya nilai AGD. Kadang kita, misal gini ya, saya sendiri mengalami pernah itu dengan adanya kan dulu tuh kata kunci misal ada AGD itu pasti pertukaran gas. Benar. Ternyata setelah kita sering latihan soal-soal, ternyata tidak semua nilai AGD yang dimunculkan itu AGD normal. Jadi kita harus tidak selalu dimunculkan AGD abnormal. Kadang AGD normal pun dia bisa dimunculkan. Jadi kita harus hafal nilai AGD normal seperti pH berapa, PCO2 berapa, PO2-nya berapa, PCO2-nya berapa. Jadi memang harus dihafal nih yang ini. Harus hafal nilai-nilai normal AGD. Jadi misal keluar, oh ternyata normal, berarti dia masuk di pola nafas. Kok ternyata ada salah satu yang abnormal, itu bisa masuk ke pertukaran gas. Mungkin lain kali saat kita menemukan soal-soal yang ada pertukaran gas, mungkin nanti bisa dijelaskan untuk bagaimana cara membaca nilai AGD beserta asidosis, alkalosis, terkompensasi penuh, sebagian kayak gitu nanti misal kita menemukan dijelaskan aja. Oke. Oke. Gimana teman-teman? Sudah clear? Apa ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Clear, Bu, clear. Aman ya? Clear, Bu. Oke, lanjut soal nomor 5. Kira-kira monggo saya minta bantuannya Pak Imam. Dibantu bacakan. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat dengan keluhan muntah dan BAB cair lebih dari 15 kali. Sejak semalam, hasil pemeriksaan fisik turgor kulit menurun, mukosa bibir kering, kesadaran lehargis 85/50 mmK dan frekuensi nadi 110 kali per menit. Teraba lemah. Apakah prioritas rencana keperawatan yang perlu diberikan pada pasien tersebut? Oke, apa jawabannya? A. Lakukan pemberian cairan infus sesuai dengan program medis. B. Berikan minum oralit sebanyak 2 liter. C. Observasi tingkat kesadaran pasien. D. Observasi tanda-tanda vital. E. Observasi intake output. Monggo Pak Didi, kira-kira apa jawaban nomor 5? Bu. Pak Didi, Kalau saya. oke. Kalau Pak Yamin, jawabannya nomor 5 ini apa? Kalau saya antara A dengan B, Bu. Apa? A atau B, Bu? A atau B, oke. Kalau Pak Imam? A, Bu. A. A, oke. Sudah yakin ini A? Yakin A, Bu, karena Oke. kekurangan cairan. Perlu Betul. diuji.
Oke, kalau Mbak Nini, kira-kira jawaban nomor 5 ini apa yo? Bu. Oke. Kita cek dan recheck jawabannya apa. Set. Oke. Pertanyaannya, Amin. apakah prioritas rencana perawatan yang perlu diberikan pada pasien tersebut? Jadi pasien ini mengalami apa? Hipovolemia. Hipovolemi. Apa tanda-tandanya? Turgor kulitnya menurun, mukosa bibirnya kering, kesadarannya letargis, tekanan darahnya menurun, frekuensinya meningkat, tapi teraba lemah. Pasien juga mengalami muntah dan BAB cair, otomatis mengalami hipovolemi. Tindakan prioritasnya apa? Kalau pasien dengan hipovolemi, lakukan pemberian cairan infus sesuai program medis. Oke, sampai di sini. Kenapa Pak Imam tadi jawabnya intake output? Alasannya apa kira-kira? Nah, itu kekurangan cairan, dorongnya itu, ya. Oh iya, kalau Pak Didik tadi jawab alasannya nopo nggih? Ya karena outputnya lebih banyak. Banyak. Jadi harus dilakukan intake dan output, ngoten? Intake-nya harus diisi lebih banyak. Oke. Mungkin bisa diluruskan nggih. Kita boleh mengobservasi intake output itu kalau tanda gejala atau masalah keperawatan yang muncul pada soal itu biasanya hipervolumi atau ODEM. Itu biasanya kita perlu melakukan observasi intake output. Pasien-pasien dengan CKD itu perlu observasi. Kalau untuk kasus yang ini adalah hipovolemi dan untuk prioritas keperawatan yang perlu dilakukan adalah pemberian cairan infus sesuai dengan program medis. Sampai di sini clear? Clear, Bu. Clear. Mbak Lucia, mungkin ada tambahan, monggo. Izin ya Bapak Ibu. Untuk prioritas rencana keperawatan kan kita mengacu pada apa yang kita lakukan. Jadi kalau jawabannya, kenapa jawaban E itu salah, kurang tepat, karena kita kan dengan pasien-pasien dehidrasi kayak gitu kan, harusnya kita tindakan apa yang kita harus kita lakukan dengan cepat. Kalau kita cuma observasi aja kan nggak mungkin ya, maksudnya kita harus memperbaiki status hidrasi dari pasien tersebut. Jadi di sini bisa kayak mengeliminasi pilihan-pilihan jawaban. Jadi misal prioritas rencana itu nggak mungkin kita hanya observasi. Jadi ada 3 jawaban yang kita eliminasi. Jadi tinggal 2 jawaban nih. Mau jawaban A apa jawaban B. Kalau jawaban B dengan minum banyak kan nggak mungkin. Maksudnya dengan 2 liter pasien pasti nggak mau kan. Jadi kita lebih ke A. Jadi kita eliminasi jawaban aja. Jadi untuk bagaimana cara kita memilih jawabannya, kita harus bisa mengeliminasi maksimal 3 dari jawaban tersebut. Kita sisakan 2. Nah, dari 2 itu kiranya yang masuk yang mana. Jadi kalau observasi itu kan kita tidak mungkin ya, kita kok prioritas kok cuma observasi kan tidak mungkin. Jadi kalau prioritas itu apa yang kita lakukan, seperti itu. Oke. Baik. Siap. Jadi izin nambahkan juga, jadi kalau prioritas rencana keperawatan adalah yang bisa menyelesaikan masalah yang muncul pada kasus tersebut. Betul. Gitu ya, Bapak Ibu. Sampai sini Ya. clear ya? Clear, Bu. Lanjut ya. Clear, Bu. Lanjut. Ya. Jadi, dalam Mbak Lucia. Ada yang ditanyakan lagi apa tidak? Monggo Bapak Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan di sela-sela pembahasan ini boleh langsung
anu ya, tanya nggih. Clear nggih Lanjut, Bapak Mbak. Ibu? Kita Lanjut. lanjut soal nomor Ya, 6. clear, Bu. Clear ya? Iya, Bu, clear. Oke. Nomor 6, monggo minta bantuannya Pak Didi untuk membacakan dan jawabannya Pak Didi kira-kira apa? Orang laki-laki 28 tahun, keluhan demam 7 hari, badan lemah, tidak ada nafsu makan, suhu 38, lidah kotor, tes widalnya positif. Prioritas intervensi yang dilakukan pada pasien di atas, widal positif. Bentar. Badan lemah, tidak ada nafsu makan, fisik, suhu, lidah kotor. Ini adalah pasien dengan Ini tipoid ini. oke, topoid karena dari tes Widal positif. Positif. Kira-kira Pak Imam jawabannya apa? Bu, Oke, Mbak Nini. Bentar, kalau aku Bentar, Bu. Ada dua B. kemungkinan Dua soalnya. kemungkinan. Oke. Apa ini? Pak Didi tadi jawabannya apa? Yo. Pak Yamin. Kalau saya C, Bu. C. Oke, bervariasi sampai soal nomor 6 ya. Oke. Semakin seru ini. Badan lemah, Oke. tidak nafsu makan. Itu A saya itu. Kalau Pak Didi A, oke. Mbak Nini B. Pak Imam Pak Yamin apa ini kira-kira? C, Bu. Karena B. pasiennya tidak nafsu Saya makan. juga bisa sih, Bu. Mungkin bisa karena ada pengaruh di lidahnya kotor. Oh gitu, baik. Kita cek jawabannya ya. Kira-kira jawaban siapa yang paling benar ya? 1, 2, 3. Oke. Salah. Siapa tadi yang jawabannya betul? Oke, kita kembali ke pertanyaannya. Prioritas intervensi yang harus dilakukan. Pasien ini demam, keluhannya lemah, tidak ada nafsu makan, suhu tubuhnya meningkat, lidahnya kotor, tes lidahnya positif. Betul tadi yang sudah dijelaskan, pasien ini mengalami tipoid. Apa prioritas intervensi? Seperti kesepakatan kita tadi. Kalau prioritas intervensi berarti yang bisa menyelesaikan masalahnya. Nafsu makannya menurun, KU-nya lemah, lidahnya kotor, tes widalnya positif. Ngaten. Monggo Mbak Lucia dibantu menjelaskan. Gimana Mbak Lu ulangi? Ya, untuk pertanyaan ini, monggo dibantu jelaskan, enggak apa-apa. Jadi pasien-pasien dengan tipoid kan biasanya makannya cuma sedikit. Aku tak wacane sik ya, ya Oh Allah. ya, boleh, monggo. Aku belajar aku. Wong ini belajar banget kok. Jadi untuk pasien-pasien apa namanya? Tipoid, Tipoid itu kan memang gini, kita ini satu-satu ya. nggih. Ini kan jawabannya A. Kenapa porsi kecil? Karena dia badannya lemah dan tidak nafsu makan. Pasien sudah positif Widal, berarti dia sudah terdiagnosa tipoid. Kenapa kok tidak dilakukan kompres dingin pada ketiak? Itu kan sebenarnya bisa menjadi indikator dia hipertermi ya. Kita lihat masalahnya hipertermi misal. Kita lihat masalah hipertermi. Tapi sebenarnya untuk hipertermi, untuk kita mengangkat masalah, kalau untuk intervensi itu kan kita harus bisa menentukan masalah keperawatannya apa dulu nih. Gitu. Jadi misal kita, oh ternyata suhu tubuhnya tinggi,
Tapi untuk kita angkat menjadi masalah keperawatan itu tidak bisa hanya dengan satu Masalah data saja. data. Harus lebih dari satu, misal dua ataupun tiga. Jadi untuk hipertermi itu tidak bisa. Terus untuk kebutuhan personal hygiene tadi Pak Yamin ya, karena ada lidah kotor nggih Pak Yamin. Gimana Pak Yamin? Hah, Pak hilang Pak Yamin Yamin. Ya, masih di tempat. oke baik, paham, Tadi paham. tadi Pak Yamin jawabannya kan personal hygiene mungkin Hygiene. karena ada data lidah kotor di situ ya. Iya, Oke, betul. Jadi di sini kan lidah kotor juga cuma satu data. Terus iya betul. untuk berikan minum air putih, di sini kan tidak ada data yang mendukung kekurangan cairan. Dehidrasi kan nggak ada ya. Untuk batasi aktivitas juga mungkin kalau di apa namanya kita mindsetnya kalau pasien tipes tuh harus bed rest seperti itu. Tapi tidak ada data tentang aktivitas. Aktivitas. Jadi kenapa kita memilih A? Karena data yang lebih dari satu itu ada yang mendukung ke diagnosa tentang nutrisi. Makanya kita untuk prioritas intervensi, kita berikan nutrisi dengan porsi kecil tapi sering agar dia untuk mengurangi mual, mengurangi muntah, seperti itu. Oke. Gimana, Jelas? Bapak Ibu? Clear sampai di sini? Lanjut Ya, Bu, Bu. jelas. Clear, ya? Jelas. Oke, lanjut ya. Pak Bismillahirrahmanirrahim. Januki ya wis bisa semua loh. Iya. Cuma mungkin redek ya. Jadi Ya, aku yang kan berat. ini sudah tak kasih biru, tak kasih merah-merah. Harapannya apa? Jadi kalau kita nemukan soal atau kasus, pertama kali yang dibaca adalah soalnya. Terus kita lihat, tengok sebentar opsi jawabannya. Oh, pertanyaan ini opsi jawabannya ini. Kita naik ke atas. Dari kasusnya apa? Kata kuncinya kita ambil, kita tarik. Oh iya, jawabannya pasti ini. Des 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 des. Jadi waktu 180 itu pasti bisa dilewati. Oke, lanjut. Monggo, Mbak Nini lagi bantu baca Tujuh, soal. belajar membaca dari soalnya terlebih dahulu. Monggo, Mbak Nini, pertanyaannya dulu. Oke, Bu. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Seorang remaja umur 16 tahun dirawat karena muntah berdarah. Saat ini pasien sedang dipuasakan dan telah dilakukan pemasangan NGT. Perawat bermaksud memantau ketetapan posisi NGT tersebut. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Apa? Ayo. Tindakan nih. Tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Kata kuncinya kita baca satu kalimat sebelum pertanyaan. Perawat bermaksud memantau ketepatan posisi NGT. Yup, kata kuncinya itu. Kira-kira jawabannya apa, yuk? Kembali ke SOP ya ini ya. Yuk. A. Monggo. Sudah dilakukan pemasangan NGT. Sekarang kita sebagai perawat ingin memantau apakah betul posisi NGT-nya itu yang sudah dipasang. Apa yang kita lakukan? Apakah melakukan auskultasi udara? Atau mengukur panjang selang NGT? Atau memberikan pelumas atau jeli? Atau mengukur tanda-tanda vital? Atau mendengarkan bising usus? Bu. Monggo, teman-teman, kira-kira jawaban nomor 7 ini apa? Kalau saya Bu, melakukan auskultasi. Udara yang dimasukkan ke dalam NGT. Oke, untuk yang lain? A. Pak Didi A. Mbak Nini, Pak Imam, apa ini kira-kira? Apu. A. Oke, Pak Imam. Halo. Yang jawab tadi siapa nggih? Kayaknya Pak Saya, Imam Bu. deh.
Oke, Ya, Bu, saya siap. Oke, kok tiba-tiba menghilang yang jawab. alasannya apa? Ayo, Pak Imam memilih jawaban E. Gimana, Bu? Alasannya apa kok jawab E? Karena kita untuk menempatkan apa suaranya daripada itu bising ususnya itu, Bu. Sudah masuk apa di tenggor apa? Pas di lambung apa enggak? Paru-paru. Oke, yang lain A, Pak Imam E, ya. Kita cek jawabannya yang betul apa ya. Oke. Tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Ini SOP lagi loh. Kuali, Iya. Bu. Kok Jadi, bising Bisa usus? juga. Keliru, salah. NGT-nya itu masuk. Ya, Gimana? Setelah itu kita memantau sudah tepatkah NGT itu? betul. Yang pertama itu kita melakukan auskultasi udara. Jadi kita ambil sepet besar, kita blekkan, baru mendengarkan bising usus. Oke, Pak Imam. Wah, salah. Betul. Lupa ya, Bu. Aman ya. Dia Pak tak Imam, gatal semangat, loh ya. semangat. Semangat Pak Imam. Semangat, bisa. Jadi setelah kan kita melakukan pertama kita mengukur panjangnya NGT. Setelah Ya. itu Iya, kita memberikan jeli pada ujung NGT. Terus kita masukkan. Nah, setelah masuk sampai batas yang sudah kita tentukan, biasanya kita itu melakukan auskultasi udara. Bisa Oke, menggunakan sepet boleh, bisa menggunakan air boleh. Kalau keluar darah itu, setelah itu baru kita mendengarkan bising ususnya. Gitu. Monggo Mbak Lucia, bila ada yang ditambahkan. Sampun aman. Ampun Ingat-ingat aman. hukumnya Bagaimana yang untuk penting. teman-teman yang lain? Sudah clear? Maksudnya Clear, Bu. Clear ya, aman kadang ya? tuh kita karena Kayaknya yang kemarin panik. sering keluar itu SOP-nya Karena NGT, betul, karena kita pemasangan panik tuh. infus, terus itu pengambilan darah. Ingat aku, pengambilan darah. Sama DC kayaknya. Ya, DC, pemasangan kateter. DC, infus, nebulizer. Nah, Semua betul, nebulizer. nebul. Jadi Oh iya, mungkin nebul. nanti tips buat teman-teman yang akan melakukan uji kompetensi bulan Oktober harus benar-benar hafal SOP NGT, nebul, pengambilan darah vena, kateter, sama pemasangan infus. Kayaknya itu yang paling penting. Clear teman-teman? Sudah siap? Siap, Bu. Are you ready? Ready. Ready. Oke, semangat ya. Kita Mantap. lanjut ya. Sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 8. Monggo Pak Didik, saya dibantu dibacakan. Apa prioritas tindakan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus di atas? Tindakan prioritas pos operasi, apendik, gland mengeluh nyeri ringan, luka operasi daerah kuadran kanan, bahu abdomen yang masih basah, apakah A. Mengatasi masalah nyeri, melatih mobilisasi, mencegah infeksi, mencegah terjadi kambuh dengan memberikan pendidikan sehat, memenuhi kebutuhan ADL dan memenuhi kebutuhan personal hygiene. Tindakan Prioritas keperawatan. Pasiennya mengeluh nyeri ringan. Dari pemeriksaan fisik terdapat luka operasi daerah kuadran kanan bawah abdomen yang masih basah. Kira-kira apa jawabannya? C. Oke, Pak Didik C. Yang C. lain? Saya C. Bu. Oke. Pak Yamin, kok tidak ada suaranya ini? Ayo. C, Bu. Oke. Kita cek dan recheck ya. Waduh, tepat 100. Kompeten semua ini ya. Amin. Oke. Jadi seperti yang tak jelaskan tadi, dari pertanyaannya kan kelihatan prioritas tindakan keperawatan.
Merah sudah tak merahin, abdomen masih basah. Otomatis kita apa? Melakukan perawatan luka. Untuk apa? Mencegah infeksi. Pencegahan Seperti itu. infeksi. Clear, teman-teman? Clear, Bu. Oke. Mbak Lucia, ada Clear. tambahan? Aman, lanjut. Aman, lanjut. Oke. Siapa ini yang mau membantu menjawab dan membacakan soal? Dipersilakan, monggo. Baik, saya, Bu. Oke, Pak Yamin, Orang semangat. perempuan. Oke. Apakah indikator utama keberhasilan perawatan pada kasus di atas? Nah, perempuan usia 18 tahun dirawat dengan keluhan mual dan badan terasa lemas. Hasil pemeriksaan fisik, kulit dan sklera ikterik dan berat badan menurun. Suhu tubuh 37,8 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan darah HbSAg positif. Apakah indikator utama keberhasilan? Oke, indikator utama lagi keberhasilan pada perawatan pada pasien dengan HbSAg positif. Apa kira-kira? Suhu tubuhnya normal, tidak terjadi penularan, apa kulit dan skleranya tidak ikterik, berat badan pasiennya meningkat, apa hasil pemeriksaan HbSAg-nya jadi negatif. Monggo, Mbak Nini, kira-kira apa? Ayo. Sebentar, Bu. Indikator utama keberhasilan perawatan pada pasien dengan HbSAg. Pak Didi, apa C yo? atau D? C atau D, Bu? Bu. Pak Imam, Pak Yamin Mbak Ya. Nini apa? Pak Didi, apa yo? Antara C dan D itu, Bapak ya. C dan D, oke. Dan C. Mbak Nini apa yo? C, Bu. Alasannya apa? Kok ngambil C? Karena kulitnya itu bentar. Kulit dan skler ikterik dan berat badan menurun. Pasien ini mengalami HbSAg positif. Berarti diagnosa medisnya apa? Hepatitis, Bu. Oke, hepatitis. Indikator utama keberhasilan perawatan pada pasien dengan HbSAg apa? Pak Didi tadi, Pak Yamin tadi matur jawabannya HbSAg positif negatif ya? Ya, Bu. Alasannya? Karena dilihat dari hasil pemeriksaan darah HbSAg-nya positif, jadi harus indikatornya negatif untuk. Oke, kita cek dan recheck ya. Itu D, saya berarti D. Pak Didi D. Cobain. Oke, ini ada 3 jawaban ya. Kulit dan skleranya tidak. Pripon? C. C, Pak Imam. Pak Didi apa ini? Saya tak D aja. Oke. Kok bervariasi dia? Biar rata, Mbak Lulu. Dalam? Biar rata. Oke, baik. Kita cek dan recheck ya. Tetot. Oke, jawaban siapa tadi yang benar ini? Ya, Bu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Pertanyaannya, indikator utama keberhasilan perawatan pada kasus di atas. Jadi, apa kira-kira yang paling memungkinkan kita bisa menyelesaikan masalah pasien dengan HbSAg positif atau hepatitis? Pak Yamin tadi jawabnya hasil pemeriksaan HbSAg-nya negatif ya? Iya. Ya, karena sebelumnya positif. Iya. Secara kita lihat, pasien dengan HbSAg positif setelah kita rawat beberapa hari, apakah bisa kita langsung bim salabim? Sudah dirawat, kita langsung jadikan HbSAg negatif? Tidak bisa. Karena butuh waktu lama untuk menjadikan pasien itu dengan HbSAg negatif.
Oke, sip, sip. Oke, yang paling memungkinkan adalah kulit dan skleranya tidak ekterik. Jadi, pasien dengan hepatitis itu ada beberapa tahap untuk ada tanda gejalanya, ada beberapa tahap. Jadi, ada hepatitis tingkatnya ringan, sedang, dan berat. Kalau yang paling ringan itu biasanya tuh belum muncul keluhan. Terus untuk yang kedua yang sedang itu kulit dan seleranya itu ekterik. Dan yang paling memungkinkan kita memberikan perawatan atau setelah diberikan obat dengan kolaborasi dokter, itu biasanya yang paling cepat kita lihat pasien. Oh ya, perawatan yang sudah kita lakukan itu berhasil. Bila kita lihat Nilai dari pasien itu apa? Kulit dan dan skler. seleranya tidak eksterik. Gitu. Kenapa Pak Didik jawab berat badannya pasien meningkat? Karena saya sudah jawab Bu tadi. Keluhannya karena berat badannya menurun. Keluhannya mual muntah. Oke. Iya. Ya, oke. Jadi kita boleh mengambil berat badan pasien meningkat itu kan juga butuh waktu yang cukup lama untuk gimana ya? Untuk goal bisa menyelesaikan masalah gangguan nutrisi. Jadi yang paling cepat dan paling Efektif. efektif Efektif pada kulit dan efisien kita lihat, oh ya kita itu sudah berhasil melakukan perawatan pasien dengan hepatitis dengan HbSAg-nya positif, itu yang paling mencolok adalah kulit dan skleranya tidak ekterik lagi. Gitu. Bisa dilihat, bisa Oke. diraba. Terus Mbak Lucia, monggo bila ada yang ditambahkan. Lanjut. Yang penting jangan lupa lihat datanya. Yang paling Oke, mayor. untuk data lebih dari satu, misal kayak suhu kan cuma satu nih. Mm-mm. Terus kayak berat badan kan cuma berat badan menurun. Untuk HbSAg kan tidak mungkin juga. Jadi jangan lupa minimal lebih dari satu data yang muncul. Jadi kita menentukan masalah, menentukan prioritas tindakan, prioritas indikator keberhasilan. Jadi kita harus tahu data mayor minornya dulu. Kalau kita mau masalah keperawatan kan juga harus minimal lebih dari satu data yang keluar, maksudnya untuk menentukan masalahnya. Maksudnya jangan lupa itulah. Jangan lupa itu kita harus lebih dari satu data mayor yang atau minor dari masalah keperawatan yang muncul dari pada masalah kasus. keperawatan. Kita patokannya pokoknya harus ada lebih dari satu masalah yang muncul untuk menentukan entah itu masalah keperawatan ataupun intervensi ataupun kriteria hasil seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah clear? Sudah, Bu. Mari kita lanjut. Siap. Oke. Siapa ini yang mau bantu bacakan soal? Bu Nini lagi, cewek sendiri, cantik sendiri. Boleh. Aku cewek loh Mbak Lu. Oh ya baik. Monggo Mbak Nini, nomor 10. Oke. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang perempuan berusia 45 tahun dirawat karena mengeluh nyeri setelah PAK disertai ada darah dan butiran batu dalam urin. Hasil pemeriksaan fisik, kandung kemih, bengkak, urin output 400 cc per 24 jam, serta pasien tampak gelisah. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Oke. A. Menenangkan kondisi pasien. B. Memenuhi rasa nyaman pasien. C. Mengobservasi urin output pasien. D. Melakukan pemasangan Foley kateter. E. Memberikan minum minimal 2 liter. Apa kira-kira? Ini apa? Pak Yamin?
Melakukan pemasangan polikateter. Oke, Pak Didik D, kita kunci. Pak Yamin, apa ini kira-kira? Yo, Pak Imam. Prioritas tindakan keperawatan. A. Pak Imam A, menenangkan kondisi pasien. Tenang Pak ya, tenang. Pak tenangkan dulu Pak ya. Oke, lanjut. Pak Imam A, Pak Yamin, Mbak Nini, apa ini? Mungkin Debu melakukan pemasangan folic D, Bu. kateter. Oke, Pak Yamin. Tetap D, Bu. D, alasannya apa kira-kira? B, Bu. Kar- Karena pasien mengalami distensi. Kandung kemih Oke, bengkak. terus yang lain. Ini D sama A ya. Kita buka jawabannya. Telolet. Oke. Prioritas tindakan keperawatan. Jadi seperti kita ke kasus yang tadi, prioritas tindakan keperawatan yang bisa menyelesaikan masalah pada kasus tersebut. Pasiennya itu nyeri, ada darah, ada butiran batu dalam urin. Pemeriksaan fisiknya, kandung kemihnya bengkak, urin outputnya 400 cc per 24 jam. Pasien juga tampak gelisah. Kan kesakitan. Berarti ada apa? Retensi urin, pasien mengalami BPH. Jadi pipisnya itu hematuri, ada batu juga, hidronefrosis. Ini banyak kasus ini di ruangan saya kebetulan. Jadi pasien-pasien dengan retensi urin, terus hematuri, memang prioritas tindakan keperawatan yang paling tepat itu adalah pemasangan folic kateter. Harapannya apa? Bisa mengeluarkan urinnya sama yang berserta darah itu. Mungkin ada tambahan Mbak Lucia? Ampun. Ini kemarin keluar ya, Keluar. semacam ini. Soal ini Itu keluar. soalnya pasien BPH. Pasien BPH, TURP, hidronefrosis keluar. Ya. Jadi pasiennya itu nyeri. Bisa kita kadang, oh ya nyeri. Kita memenuhi rasa nyamannya dulu. Kayak Pak Didik tadi, tenangkan kondisi pasien. Kira-kira kalau sudah ditenangkan, apakah bisa menyelesaikan masalah perkencingannya? Ya. Nah, Pak Didik apa Pak Imam tadi ya? Pak Imam ya, maaf ya. Pak Imam. Pak Imam, maaf. Oke. Clear sampai di sini? Ada yang ingin dikonfirmasi? Clear. Clear nggih? Lanjut. Oke, lanjut. Set nomor 11. Monggo dibantu Pak Yamin. Baik. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? Seorang laki-laki berusia 55 tahun, baru 6 jam pos operasi, pengangkatan batu kandung kemih, sedang menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter. Urin tampak berwarna merah dan bercampur dengan bekuan darah. Apakah prioritas tindakan keperawatan pada kasus tersebut? A. Mempertahankan kelancaran irigasi kateter. B. Memenuhi kebutuhan sehari-hari pasien. C. Melakukan observasi tanda-tanda vital. D. Mengajarkan relaksasi atau distraksi. E. Membatasi aktivitas pasien. Jawabannya apa? A. Oke, Pak Imam semangat sekali nih waken ini berarti. Pak Yamin apa? Sebentar Bu, masih dicari. Pasien ini pasca pengangkatan batu kandung kemih atau TURB. Sedang menjalani pembersihan kandung kemih dengan irigasi kateter. Prioritas tindakan keperawatan. Ingat,
prioritas tindakan keperawatan itu adalah yang bisa menyelesaikan masalah. Biar lancar, darahnya juga lancar, ada bekuan darah, kira-kira apa yang kita lakukan? Pertahankan kelancaran irigasi. Oke, waduh, yakin sekali Pak Imam ini. Karena di situ ada pembukuan itu loh, Bu. Nah, pinter. Jadi kata Mantap, mantap. kunciannya adalah bekuan darah. Mantap, Pak Imam. Pak Imam semangat ini, yakin kompeten ini. Amin. Pak Didi, bagaimana Pak Didi? Apa jawabannya? B sama D A. Oke, Mbak Nini, Pak Yamin. Sama, Bu. Sama Mbak Nini. Sama Bu A. Oke, kita lihat chip, mantap. Jadi paling enak itu memang baca soalnya dulu, terus baca satu kalimat sebelum pertanyaan. Itu kata kuncinya biasanya. Yang bisa kita pilih untuk menjawab kasus tersebut. Tampak urin berwarna merah dan bercampur dengan bekuan darah. Jadi izin teman-teman, kebetulan saya perawat di ruang bedah, sering menemui pasien-pasien dengan pasca operasi TURP atau TURB. Pasien-pasien tersebut biasanya memang ada 2 infus. Yang pertama infus untuk cairan, yang kedua adalah irigasi. Dan ini memang wajib dipertahankan kelancaran irigasi kateter. Soalnya kalau irigasi cairan itu terlambat, terjadilah bekuan darah, otomatis nyeri, kesakitan, bara. Gitu? Monggo, Oke. ada yang Lanjut. ingin dikonfirmasi teman-teman? Mbak Lucia ada tambahan? Lanjut. Lanjut, aman? Clear? Clear. Sip, nah lanjut nomor 12. Monggo Pak Didik, mohon bantuannya. Prioritas interaksi keperawatan pada pasien tersebut. Nah, pos operasi pengangkatan PHP terpasang kateter dalam minggu. Rencana akan dilakukan pelepasan. Berikan penjelasan perawatan di rumah, pasien untuk banyak minum, pasien melakukan siapkan alat untuk pelepasan, lakukan predik trainer. Intervensi, prioritas intervensi. Prioritas intervensi lagi nih. Kira-kira apa jawabannya? Pengangkatan prostat lagi. Ini kemarin keluar. Pertanyaan sebelumnya juga keluar. Ayo, Mbak Nini, kira-kira jawabannya apa ini? Prioritas intervensi atau tindakan? Keluar ini. Di tryout keluar, di UKOM insya Allah ini keluar juga. Terakhir sama apa ya? Bentar. Hari ini direncanakan akan dilakukan pelepasan Foley kateter. Pak Imam semangat sekali. Yang lain bagaimana ini? Ayo. Bu. Gimana? Mbak Nini, Mbak Yamin, Pak Didi, masih? Masih. Oke, kira-kira jawabannya apa? Sama itu bilangnya mana ya? Berat di mana itu? Prioritas Prioritas. tindakan. Pasien itu akan dilakukan pelepasan kateter. Sebelum dilakukan pelepasan itu kita ngajarin apa? Memberikan penjelasan. Sebelum kita melepas Foley kateter. Oke, Pak Yamin. Masih bingung, Bu. Belum terlalu paham.
Oke, Mbak Nini. Bu. Oke, Ending kita bladder cek tadi. ya. Tetot. Oke, tepat sekali. Ending, betul. Jadi, sama seperti yang tadi, prioritas intervensi keperawatan akan dilakukan pelepasan Foley kateter. Pasien-pasien post-op prostat atau TURP yang terpasang Foley kateter kan maksimal memang 2 minggu atau 14 hari. Itu memang wajib dilakukan pelepasan kateternya. Nah, sebelum kita melakukan pelepasan itu, kita harus ngajarin bladder training. Apa bladder training itu? Bladder training itu jadi Matikan dikaretin atau apa ya? Diklem. karetin dilepas. Oke, pinter. Dikaretin dilepas. Harapannya apa? Tujuannya itu adalah mengembalikan pola berkemih yang normal dan melatih otot kandung kemih agar mampu menahan urin dengan baik. Jadi, pasien ini diajari untuk latihan berkemih normal. Jadi, tidak boleh kita pasiennya, oh ya, advisnya dokter atau sudah 2 minggu, ini boleh dilepas kateternya. Langsung ujuk-ujuk kateternya dilepas. Nggak boleh, harus diajarin bladder training dulu. Harapannya bisa mengembalikan fungsi berkemih atau melatih otot kandung kemih tersebut. Alias ke labnya. Oke, Mbak Lucia, monggo. Lanjut. Lanjut. Oke, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, ada yang ingin dikonfirmasi? Aman, Tidak, Bu. Bu. Aman, clear ya? Ya, Oke, lanjut. Pak Yamin, monggo dibantu. Ini dulu apa baik. toh? Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Seorang perempuan umur 63 tahun dirawat karena mengalami edema seluruh tubuh. Hasil pemeriksaan fisik, pasien tampak sesan, urine output 250 cc per 24 jam. Diagnosis gagal ginjal kronik. Apa masalah keperawatan utama? A. Intoleransi aktivitas. B. Pola napas tidak efektif. C. Kelebihan volume cairan. D. Penurunan perfusi jaringan. E. Nutrisi kurang kebutuhan tubuh. Yuk, jawabannya apa Pak Yamin? Masalah keperawatan utama. C. Mbak Nini, apa ini? C. Waduh, Pak Imam. Oke. Lanjut, Pak Didi. Apa ini? Ayo. Saya C. Makan nih. C. Nggak lulus. C. Oke. Yang lain apa? Ayo. Kelebihan volume cairan. Oke. Mbak Nini, alasannya apa Pak Yamin? Pak Didi jawab kelebihan volume cairan. Odem seluruh tubuh. Pasien dengan pembekakan. Tubuh. Outputnya Output. Oke. kurang berpolo odem seluruh tubuh itu kan. Oke. Mbak Nini, jawabannya apa? C, Bu. Jawabannya C saya. C, oke. Clear ini semua C semua ya? Ya, Bu. C. Ya. Oke, kita lihat jawabannya betul apa enggak. Oke, sip. Masalah keperawatan utama. Ini kemarin keluar. Masalah keperawatan utama. Pasien itu edem, sesek. Urin outputnya juga 250 cc per 24 jam. Wis, kelihatan kelebihan volume cairan. Oke, sudah clear sampai sini. Masih perlu dijelaskan, Boten? Clear, Bu. lanjut. Clear. Lanjut. Oke, Bu, kita boleh mengambil nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh bila menemukan data apa, Pak Didi? Ada mual, Oke. muntah, Mm-mm. menurun. Apalagi Mbak Nini, kita boleh ambil nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh bila kita menemukan data apa?
mual, muntah, Mual, muntah, sama penurunan berat badan. Wah, berapa persen Pak Yamin penurunan berat badannya? 10%. Jadi, ini kemarin keluar juga masalah keperawatan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh atau defisit nutrisi bila yang paling prioritasnya adalah terjadi penurunan berat badan 10%. Pasien itu datang dengan berat badan 50 kilo, tiba-tiba setelah dilakukan perawatan mengalami penurunan berat badan. Berat badannya jadi 10% dari 50 itu 5 ya. Jadi 45. Itu boleh kita ambil nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Kalau berat badannya belum turun 10% dari berat badan awal, tidak boleh. Walaupun ada mual muntah, ngoten. Clear, Bapak Ibu? Atau kita Clear, Bu. bisa menemukan data IMT. Jadi yang paling fokus boleh kita ambil nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu berat badannya wajib turun kurang dari 10% dari berat badan awal, IMT-nya kurang dari 18,5, sama nafsu makannya menurun berbulan-bulan atau mual muntah, enggak apa-apa. Oke, clear? Clear, Bu. Clear. Boleh kita ambil, ini keluar juga, Mbak Nini, kita boleh ambil masalah keperawatan intoleransi aktivitas bila kita menemukan data apa? Halo Mbak Nini, Pak Yamin, kira-kira kita boleh ambil intoleransi aktivitas bila apa? Pasien mudah lelah. Lelah, terus apa lagi? Sesak, mudah sesak. Sesaknya saat apa? Saat Aktivitas. atau berpindah tempat. Ini keluar kemarin. Ingat enggak teman-teman? Keluar enggak kira-kira soal ini? Keluar, Bu. Keluar ya? Ya, Bu. Boleh kita ambil intoleransi aktivitas bila ada tanda gejala atau data mayornya berpindah tempat itu sesak. Terus aktivitasnya itu terbatas. Itu boleh intoleransi aktivitas. Bedanya apa dengan mobilitas? Gangguan mobilitas fisik. Kalau gangguan mobilitas fisik boleh kita ambil itu kalau ada nilai ROM. Nilai ROM-nya turun, rentang geraknya yang harusnya 5 jadi 4, itu boleh kita ambil mobilitas fisik. Biasanya pasien-pasien CVE, pasien-pasien fraktur, itu kan masalah keperawatannya cenderung banyak ke mobilitas fisik. Ngoten. Kalau pasien stroke bisa, Bu? Boleh. Pokoknya tanda gejala mayor sama minornya sesuai SDKI, SLKI itu harus yang seperti dijelaskan Mbak Lucia tadi lebih dari 1 atau 2. Oh iya. Jadi prioritasnya itu yang kita ambil. Bagaimana Mbak Lucia? Ada tambahan? Halo. Lanjut, Mbak. Lanjut. Lanjut, aman? Aman, lanjut. Aman. Kompeten. Oke, soal nomor 14. Monggo, Pak Imam, dibantu dibacakan. Seorang laki-laki umur 60 tahun dirawat karena Semangatnya, Masya Allah. hasil pengajian tingkat kesadaran stuporus, bunyi nafas terdengar ngorok, scrolling, refleks menelan menurun. Apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? Kira-kira apa ini? Bersihan jalan napas tidak efektif. bersihan nafas. Yang lain?
Mbak Didi, apa kira-kira jawabannya? Kesadarannya stupor. Bunyi nafasnya terdengar ngorok atau snoring. Terjadi refleks menelan yang menurun. Masalah keperawatan utama. Apa kira-kira? Mbak Nini A, Pak Yamin A, Pak Imam, Pak Didi. A saja. Oke, A. Pak Imam, apa ini? Kok enggak ada suaranya ini, Pak Imam? Mana ya? Di A sama. Halo, Pak Imam. Masih di tempat? Ibu. Hah? Pak Imam jawabannya apa? B. B, gangguan perfusi jaringan otak. Oke, Bim Salabim jawabannya apa ya? Tetot. Iya ya. Oke, kita persamaan persepsi. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Intinya bersihan jalan nafas tidak efektif. Berarti kan adanya sumbatan. G. Iya. Ngorok itu. Ngorok, snoring, wheezing, ronki. Itu bisa kita ambil bersihan jalan nafas tidak efektif. Kenapa Pak Imam menjawab perfusi jaringan otak? Karena terjadi tingkat stupor. Oke. Penurunan, ya Bu, kesadarannya. Terus stroke injury, ngoten. Yap, ya Bu. Oke. Jadi kita kembali ke hierarki Maslow, tetap prioritas masalah utama yang kita dahulukan adalah A, B, C, C-nya. ABC-nya dulu. A, airway. Airway-nya kalau sudah teratasi, boleh kita ambil yang B baru ke C. Perfusi jaringan otak itu masuk C, sirkulasi. Jadi yang utama adalah airway-nya dulu. Siap. Terus tanda gejalanya atau data prioritasnya yang paling banyak muncul pada kasus tersebut, baru itu yang kita ambil. Yang utama adalah airway-nya dulu. Kalau bersihan jalan nafasnya sudah aman, boleh kita ambil perfusi jaringan otak dengan syarat tanda gejalanya lebih dari 2. Oke, clear? Siap, clear Bu. Siap. Boleh kita ambil perfusi jaringan otak itu bila kita muncul tanda gejala apa kira-kira Mbak Nini? Perfusi jaringan. Apa kira-kira Pak Yamin? Kita sharing bareng. Kranial itu. Ya, TIK, Bu. Oke, peningkatan TIK. Terus CT scan-nya biasanya pasien-pasien dengan cedera otak atau cedera kepala itu biasanya muncul di kasus itu hasil CT scan-nya adanya pendarahan intracerebral. Pendarahan otak. Oke. Ngoten nggih? Aman nggih? Aman ya. Biasanya hipertensi itu biasanya kita boleh ambil perfusi jaringan otak. Kalau kerusakan komunikasi verbal, bila kita menemukan data apa kira-kira Pak Yamin? Pasien-pasien dengan CVE atau stroke. Sumbatan. Kita boleh ambil komunikasi verbal bila kita menemukan data apa? Gangguan komunikasi, afasia, disfasia,
Ini kemarin keluar. Boleh kita ambil kerusakan komunikasi verbal. Soalnya pasien tersebut mengalami gangguan saat berkomunikasi dengan orang lain. Ngoten? Halo, masih di tempat, Ya, teman-teman? Masih. Oke, Pak Yamin, boleh kita ambil mobilisasi tubuh. Ada kerusakan atau gangguan mobilitas fisik bila kita menemukan data apa? Kelemahan otot itu bagi Oke, selain itu apa? Kekuatan otot menurun. otot. Rentang gerak atau ROM menurun. Nyeri saat bergerak. Pasien-pasien fraktur, pasien-pasien kecelakaan, terus pasien-pasien CVE yang mengalami kekuatan otot menurun, rentang geraknya juga menurun, nyeri saat bergerak, itu boleh kita ambil mobilisasi tubuh. Kalau nutrisi, gangguan asupan nutrisi, tanda gejalanya apa? Halo, teman-teman. Pak Yamin, Pak Didi, kita boleh ambil asupan nutrisi. Ada gangguan bila kita menemukan data apa? Kurang nafsu makan. Oke, anoreksia, terus mual muntah, Mual muntah sama sama BP turun. berat turun. Siap. Clear ya, berarti teman-teman G. Mbak Ya, Bu. Lucia ada tambahan? Lanjut. Kok lanjut? Oke, nomor. Nah, ini kemarin juga keluar. Monggo. Mbak Nini, dibacakan soal yang nomor 15. Berapakah komposisi nilai BCS pasien tersebut? Seorang laki-laki 30 tahun mengalami trauma kepala. Hasil pengkajian, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri, dan tangan berusaha menghindar rangsangan nyeri dan mengeluarkan suara yang tidak jelas atau mengerang. Berapakah komposisi nilai BCS tersebut? 2, 242. 2, E. Pasien nyeri bisa menghindari tangan berusaha menghindari Berapa ayo? A, B, C. Mbak Nini, C. Pak Yamin, ini kemarin keluar dan pasti UKOM pasti keluar. Meskipun cuma satu soal. C, Bu. Jadi kalau bisa harus hafal. C. Oke, Pak Yamin, untuk yang lain pripun? C. Dalam ini tingkat kesadaran kuantitatif. Monggo Mbak Lucia bisa dibantu dijelaskan? Meter sana. Halo. Halo Mbak Tripun. Monggo bantu jelaskan nomor 15. Nomor 15? Ya. 15 tuh udah hafal semua ya pasti. Iya, Ada yang sekiranya belum hafal ini nilai GCS. Gimana teman-teman? Tadi jawabannya kebanyakan apa nggih? Maaf saya sambil jaga sore. C. E. C. C. Hah? C. Bu. C. C ya. Ya, mantap. Monggo. Betul semua ya wes gak usah dijelaskan. Biar tips dan trik dari Mbak Lucia cara menghafal GCS gimana ini. Jadi pasti keluar soalnya ini. Lah itu wis bener ya berarti sudah bisa semua toh?
Nggak perlu dijelaskan tahu Bapak Ibu. Jelaskan. Lanjut. Jadi pokoknya intinya dihafal aja untuk GCS-nya. Jadi untuk kan 4. 4 tuh apa? Membuka mata secara spontan. Terus 3, langsung ke bawah-bawah. Yang pertama spontan, yang kedua dengan apa namanya panggilan, perintah suara dipanggil dia membuka mata. Misal kok dipanggil tidak bisa membuka mata, dia harus pakai langsung nyeri, berarti dia skornya 2. Terus untuk yang tidak ada respon sama sekali itu masuk ke 1. Untuk yang verbal, ya seperti yang ini, apa namanya, yang dihafalkan Bapak Ibu semuanya. Untuk apa namanya orientasi baik, bisa ngomong dengan normal, itu skornya 5. 4, dia disorientasi, bingung lah 4 tuh. Bingung, dia bingung, tidak jelas Kita belajar. ngomongnya Kita belajar. di 3. Kalau hanya mengerang atau mengigau kayak gitu, masuk ke skor 2. Tidak ada respon, masuk skor 1. Biasanya untuk yang motorik ya, ini selanjutnya motorik, biasanya motorik itu akan Banyak jumbo. terkecohnya di Jumbo sini ini apa biasanya, ya? Mbak. Biasanya bingung itu antara 2, 3, 4. Jadi kalau 2, 3, 4 itu kan kalau 4 kan menarik nih. Menarik dari menghindari nyeri. Kalau 2 dan 3 sebenarnya lebih banyak Iya. salahnya di situ. Kalau 3 itu kan dia fleksi, abnormal. Jadi dia fleksi itu kayak narik. Sebenarnya dia narik, tapi yang abnormal gitu. Jadi mungkin seperti 4, 3 itu seperti 4, tapi 4 itu masih normal dia menariknya. Kalau yang 3 itu dia sudah tidak abnormal. Tengkorak tangannya tuh kaku, nggak wajar gitu. Terus yang skor 2 itu dia ekstensi. Jadi kayak opo ya? Molet. Tahu nggak ya Pak Yamin molet tuh? Apa tuh? Kayak pokoknya dia lebih iya ya, kaku. Kakunya itu bukan kaku menarik, tapi dia lebih kayak dilentangkan gitu, lebih dilentangkan gitu. Jadi untuk skor 2. Jadi ditekankan untuk menghafal motorik di motoriknya itu menghafal GCS-nya di 2, 3, 4. Biasanya sih yang keluar sih itu. Gitu. Bagaimana? Oke, siap. Oke, mungkin izin menambahkan ya Mbak Lucia. Kalau saya tuh cara mudahnya ngafalin GCS pasien-pasien dengan cedera kepala kan sering. Biasanya 4 mata, spontan. Oke, langsung buka mata, turun ke 3 dengan suara. Nggak bisa 3, nyeri. Baru dengan nyeri, baru bisa buka mata. Itu 2, 1 bila tidak ada respon. Kalau V itu ada 5, orientasinya baik, diajak jelas ngomong juga bisa. Kalau yang 4, disorientasi. Biasanya ditanyain tempat, waktu, itu gak jelas disorientasi, itu 4. Kalau 3 itu kata-katanya itu tidak tepat. Kalimatnya itu tidak terbentuk. Kalau yang 2 cuma mengerang. Kalau yang 1 biasanya tidak ada respon. Mati. Kalau yang 6 itu kadang yang sering terkecoh, saya juga sering terkecoh. Kalau yang 6 itu bila mengikuti perintah dengan baik. Kalau 5 itu menepis rangsang nyeri. Jadi kalau kita itu melakukan pemeriksaan ke pasien, kita cubit, itu dia tuh menolak, menepis rangsang nyeri kita. Kalau yang 4 itu menghindar. Jadi kalau 5 itu pasien itu menolak atau menepis rangsangan nyeri. Kalau yang 4 itu menghindari nyeri. Kalau yang 3 itu fleksi abnormal. Fleksi 3, 2 ekstensi abnormal, baru yang pertama tidak ada respon. Seperti itu. Bagaimana teman-teman? Sudah clear? Clear, Bu. Paham. Halo, masih di tempat? Clear. Masih, Bu. Clear. Lanjut. Jangan lupa dihafalkan ini nggih, apa namanya kesadarannya juga ya. Halo? Lanjut. Sudah.
Lanjut. Sudah clear Jangan nggih? lupa dihafalkan Sudah, Bu. kesadarannya. Ingat Min. kesadarannya jangan lupa untuk poin-poinnya. Oh iya, benar. Sudah cukup ada yang ingin dikonfirmasi lagi, mboten? Ampun, Bu. Sudah ya? Mau nanya, Heeh, monggo. yuk ke depannya, minggu depan pelajarannya apa, Bu? Request apa, Pak Imam? Request boleh Pak Mau Imam. belajar, Bu. Mau belajar. Request apa? Kalau bisa kita tiap minggu ganti matkul. Kira-kira teman-teman requestnya apa? Monggo, nanti tak buat PPT-nya. Jiwa. Jiwa, oke. Pak Didik minta jiwa. Pak Imam minta apa ini? Ikut, Bu. Jiwa, tak belajar jiwa besok. Oke, minggu depan ya. Ya, Kan besok Pak, minggu depan. Jangan tiap hari aku. Besok ada. Semangat sekali ini Pak Imam, semangat. Kenapa kok saya ngaturi tiap minggu? Karena takutnya kalau setiap hari itu Bosen. teman-teman itu bosen. Ya, Jadi Bu. kita tiap minggu saja, tiap minggu itu kita bahas 15 sampai 20 soal, tapi setiap soal kita bisa kayak tadi masalah keperawatan ini kira-kira apa ini kan bisa lebih dari 15, ngoten. Min. Oke? Ya, Semangat, capek wajar, ingin menyerah jangan. Ingat alasan kenapa kita mulai perjalanan ini. Ilmu yang kita pelajari hari ini adalah kunci sukses di hukum nanti. Tetap amin. fokus, tetap solid, dan sampai jumpa di sesi belajar berikutnya. Salam Makasih, Bu. teman-teman, pasti kompeten. Oke. Terima Amin. kasih Semangat teman-teman. teman-teman. Lemah telas, pangeran sembalas. Amin. Amin. Terima Amin. kasih banyak, Bu, atas waktunya. Oke, semoga bermanfaat ya. Di sana sudah Good. malam Pak Yamin. Di sana Sudah sudah jam 10 Pak Yamin. Ya, Bu, Bar ini sebentar lagi mau piket malam. Loh, mulai piket jam berapa? Kalau saya di sini 24 jam karena petugasnya kurang. Pastinya Masya tidak banyak. Allah. Baik. Oke, Ya, baik Semangat lanjut. Pak Semangat Yamin Pak ya. Yamin, teman-teman. Jaga kondisi. Walaupun kalau saran saya tiap hari boleh kita nyoba-nyoba soal atau lihat-lihat YouTube tentang uji kompetensi. Boleh. ya. Ada tips and triknya untuk jawab biasanya. Gitu teman-teman. ya. Satu ini deh, apa namanya, masukan aja. Luangin waktu setengah jam, 1 jam buat nek misal nggak pengen mengerjakan di buku, di soal-soal apa di buku-buku, lihat aja lah di YouTube, di Iya, TikTok. betul. Kayak gitu Pokoknya mesti setiap hari banyak ya. soal-soal. Jadi nek saya belajarnya kayak gitu sih, karena Mm-mm. buka buku tuh males. Betul. Buka Aku buku tuh beli kan buku males. Lihat aja kompeten di TikTok kayak gitu optimal. banyak kok. Gak tak buka YouTube malah seneng. Jadi aku tiap pagi itu sambil setrika, sambil dengerin YouTube. YouTube, Uh-uh. TikTok, pokoknya Tapi kayak enggak gitu tiap hari. belajarnya. Ya pokoknya adalah selang walaupun 30 menit, 1 jam enggak apa-apa. Cuma refresh. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Ya. Oke, semangat Oke, teman-teman. semangat ya. Semoga nanti untuk Izin live ya. ujian kompetensinya kompeten semua. Terima kasih Assalamualaikum semuanya. teman-teman. Waalaikumsalam. Terima kasih Soalnya banyak. dikirim di grup. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.